Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap. Bukan langsung ngomong, udah paham apa Unggahan di story itu tentang Jadi gini, donatur saat ini banyak advokat liar, pengacara liar yang nggak jelas, yang tidak dicari di kantornya, nggak jelas kantornya di mana, ya, yang tidak jelas kantornya di mana, tapi mereka pakai modus mendukung NP, mencari perhatian, nyerang kita, akhirnya dipanggil. Nah, begitu dipanggil, begitu dikasih ring 1, ring 2, 3, 2 malu, mundur jadi pengacara donatur nggak tahu dari mana, ya. Nah, saya memperhatikan dan saya mencatat, ya, baik dari teman yang kita kenal maupun pengacara menurut saya, ada yang pengacara Tarzan, ada yang Bu Cherry, bule curip sendiri, ada yang mantan narapidana yang ngomongnya macam-macam, ya. Sehingga kita melihat mereka meng-create dengan cara merekayasa mengumpulkan satu sosok. Yang saya katakan itu adalah hoax, fitnah, dan merupakan hanya rekayasa. Kalau seorang pengacara yang benar, kalau ada yang mengaku pernah dilaporkan oleh Farhad, kemudian dipanggil polisi, kemudian menggugurkan kandungannya, bukan langsung kami siap akan membela, melawan Farhad, menjadikan ini saatnya Farhad kita hancurkan. Tidak seperti itu. Kalau pengacara bilang, kamu siapa? Kamu donatur. Mana sumbanganmu, bukti sumbanganmu mana? Nah, ini berapa? 7.000 perak, 10.000 perak, atau 1 juta atau 100 juta. Kemudian, mana laporannya Farhad Abbas? Sampai sekarang, satu orang donatur pun yang mengatakan berani minta uang kembali pun tidak ada. Jadi saya anggap tidak ada, bagaimana itu laporan ada. Nah, dan itu merupakan satu bentuk rekayasa keji. Fitnah yang sengaja dibentuk oleh lawyer yang tidak ada kantornya, pengacara yang tidak ada izin dan tidak pernah ikut kode etik advokat. Rata-rata mereka ini nggak jelas. Lihat aja penampilannya. Dari pengacara itu kelihatan, dari bajunya, penampilannya, gayanya kelihatan. Dari otaknya dan rekam jejak selama ini dia mengadili siapa, beracara dengan siapa. Tapi kalau ini pengacara TikTok, bukan pengacara kayak kami ini, pengacara taktik, ya, yang pakai otak dan banyak intrik maupun banyak otak inisiatif, ya. Nah, kemudian beberapa selebriti terpengaruh dan mengatakan akan di belakang menghadap Farhad. Apa sih kalian ini? Bayangkan kalau kalian sudah menyumbang dan memberi sumbangan, menyatakan bahwa yang nama Salsabila itu adalah benar, ternyata itu hoax, itu bodong. Berarti kalian semua ini bodong semua, dibodoh-bodohin sama orang. Ya, oleh karena itu saya katakan yang itu namanya hoax action itu admin, ya, menjadi catatan kita untuk kita laporkan. Kita laporin sampai lu mewek-mewek, ya. Kamu adalah admin Komal yang menurut saya penjahat yang tidak punya dasar dan hanya membuat fitnah itu kalian kelola tanpa ingin mencari tahu. Jelas-jelas menyebut nama saya gitu. Dan itu kan tidak benar, ya. Oleh karena itu kita akan lawan, dan ini hanya ingin memancing-mancing supaya donatur bilang dilaporkan Farhad jahat, supaya mereka dikasih kuasa. Ini yang terjadi saat ini. Nah, jadi ini adalah menurut saya adalah pengacara ilegal, pengacara yang mencari-cari. Mana ada pengacara awal yang membela Nopi, kemudian mundur membela donatur, kemudian berlawanan, kan aneh. Ya, udah deh. Dan mereka ini udah kita laporkan semua. Termasuk satu orang itu ada kita laporkan. Dan ini menyusul beberapa orang lagi kita laporkan, ya. Nanti mereka itu akan nangis-nangis. Nggak bisa. Kalau mengenai laporan saya ke Pradi, ini juga dilaporkan oleh orang lawyer tidak berpengalaman, ya. Apa yang tidak berpengalaman tuh? Emang kenapa? Emang lu siapa? Ya, emang siapa? Saya tidak melaporkan Farhad pidana. Ya kalau pidana nggak bisa juga. Emang gua ngejek siapa? Emang yang rambut kuning di Indonesia ini ada berapa? Yang setan di Indonesia ada siapa? Apakah kalian merasa setan? Merasa Gondorowo? Merasa rambut Bu Cherry? Merasa begitu? Ya udahlah.
Yang begini-begini menurut saya laporan itu nggak akan ditanggapi oleh Peradi, ya. Yang laporin saya bukan anggota Peradi. Ya, nggak jelas juga yang laporin saya. Yang mempermalukan lagian juga kalian ngapain mau pergi ikuti-ikuti syuting mereka itu, ya. Udah deh. Saya lebih hormat sama tukang parkir daripada orang yang tukang apa? Yang mau mencari-cari perhatian dengan modal berani doang. Modal berani doang termasuk UMKM itu, UMKM yang modal berani doang untuk menjelek-jelekin Farhad Abbas, ya. Kalau mau panggil tuh Indianya, lu kumpulin, jelaskan bagaimana. Dia aja mengatakan pertama, dia bebas bukan karena uang investasi, karena uang pembelian slot. Udah jelas kan? Berarti kan mereka tidak ada investasi, semua pembelian slot. Kemudian si Andi berani-beraninya ngumpulin orang-orang korban, mengajak, ya, mengatakan uang ada di Farhad akan dibagikan. Orang pada datang. Orang ke rumah saya itu minta uang, bukan mau demo saya, nggak ada bukti saya menerima uang dari mereka, tidak ada uang titipan. Kemudian dia berani-berani mengatakan itu. Kemudian kenapa nggak dirapat aja kalian, tentukan, jelaskan. Modal kasihan hati nurani itu kan urusan dia sama Bu Elsa Sharif, sama Pidi Galenso, nggak ada kaitan sama saya. Dan kita sudah laporkan, memasuki pekarangan rumah tanpa izin di Polres Jakarta Selatan. Di Polda juga Andi udah kita laporkan. Ya, hanya modal berani. Nanti kalian saya panggil semua ya, korban-korban Mimiles itu siapa. Kenapa mereka nggak berani muncul? Karena mereka harus kejar si Sanjay. Karena Sanjay ini sudah divonis dan uangnya belum dikembalikan, belum dibayarkan, malah bikin perusahaan baru namanya Cinta Mimiles. Nah, itu merugikan orang juga. Udah kita, ini orang jengkel sama saya. Kesannya saya ini ngelaporin pohon, ngelaporin angin, ngelaporin hujan. Pembelanya adalah semua ini. Ya. Mana ada pengacara bisa dikasih kuasa sama pohon, sama angin, sama hujan, kan tidak mungkin. Nah, apalagi namanya Sasabila itu. Sasabila sini. Kalau ada oknum nama Sasabila yang pernah saya laporkan taruhan 1 triliun taruhannya, ya. Kalau saya pernah melaporkan oknum itu dan orang itu dipanggil polisi, kemudian gara-gara saya dia keguguran gantungan, ya. Catat ya. Mulai saat ini, ya, kalau orang itu ada suruh nongol sama saya, tunjukin suratnya, tunjukin laporan saya. Kalau nggak ada berarti kena hoax semua, kena prank semua nih orang-orang yang yang pengangguran atau yang kurang kerjaan, yang punya tingkat kepedulian tapi salah alamat, ya. Itu aja, simpel kok. Seluruh harta, kalau perlu gua telanjang bulat, gua keliling, gua gundulin ke perabot gua yang gondrong keren ini. Kalau misalnya gua bohong, oke? Siap. Bang, soal perdamaian besok Perdamaian besok gimana Bang? Perdamaian besok ya, intinya kan dia kirim surat mau damai. Ya gua undang. Inilah kita pertimbangkan, apakah kita yang maunya kita undang yang ada legalitas, apakah kita undang juga ring 1, ring 2, ring 3, ya kan? Atau kita undang juga ring 7, ya kita nggak ngerti kan? Oke. Nah, yang perihal kemarin itu kan kabarnya yang UMKM itu ternyata kan kemarin yang memasuki pekarangan abad itu karena hujan dan akhirnya Nggak ada. Itu alasan dia, memang ada nyerang kok, mempermalukan, ada TikToknya semua. ada berarti mereka Iya, memang didorong kok orang mau kita tutup pintu. Udahlah, itu ibu itu ada rekaman suaranya. Dia bilang Pak Farhad, katanya Pak Farhad mau bagi-bagi uang, bagi dong uang sama saya. Gitu. Itu diprovokator, dibohong-bohongin sama Andi. Andi, kau cuma modal berani doang. Karena kau tipu orang semua ini, kau bilang ada uang dikasih sama saya. Lu dikit lagi di penjara, Andi. Okay? Bang, soal donatur katanya masih lihat dulu Lihat dulu isi perdamaian mungkin seperti apa. Apalagi itu juga ada adanya falling juga Bang. Donaturnya kumpul sini, nanti dibalikin. Siapa? Panggil orangnya, jangan ngaku-ngaku doang ya. Bang, katanya kemarin hari Jumat ada yang semalam. bentar dulu. Yang mana? Donatur dulu bentar. Tadi kan udah ada lompat. Donatur itu bukan urusan saya. Tapi gara-gara ada orang-orang bikin polling-polling, nanti pollingnya dia menjadikan dasarnya gitu. Tapi kan dasarnya adanya falling kan biar ada kejelasan juga. Donatur siapa? Itu Bang. Siapa orangnya? Nah, itu Kalau emang boleh pakai polling ke pengadilan. Ya dia disebutin misalnya 1.000 orang namanya, kasih 1.000 surat materai, kasih kuasa. Hanya gara-gara uang 17.000 menunjuk pengacara bayar berapa? Ya kan? Udah deh. Kalau pengacara tuh masih ngisap-ngisap ini mah udah gak usah ngaku pengacara ya. Besok Jadi ada, tukang masak aja, jadi tukang. besok ada Bang perdamaian. Besok saya tuan rumah, saya tuan rumah gitu ya. Siapa yang mau hadir? Yang mau hadir harus pakai KTP jelas, tidak bisa masuk kalau tidak ada KTP. Siap. Tidak ada nama yang terdaftar, termasuk wartawan. Ya. Tim Novi akan hadir Bang besok. Seperti Ya timnya sudah ada namanya. Dia ada mengusulkan nama. Siapa aja, Mau Bang? disebutin nama-nama yang diusul? Boleh Bang. Bentar. Seru banget nih kalian ini.
Iya. Orangnya lu emang. Oh, gue nya. Ini memang yang diusulkan pengacara Nopi adalah pengacara-pengacara dan tim-tim berantem yang akan melawan gue. Oh, keren. Siapa aja bang? Di sini ada namanya Brian Danang. Nah, kalau dari tim Pratiwi Nopianti, Gary, Pratiwi, Vera, Oscar. Kalau kuasa hukum donatur ini ada PB, ada PS, ada DD, ada JS, ada S, ada Gros, ada Wendo, selapa daftar. Gini, orang-orang yang berani ngelawan gue, ngapain mau ketemu gue? Nggak usah, kita ketemu aja di kantor polisi atau di kantor pengadilan. Nggak usah lagi ngemis-ngemis mau ketemu gue, ya. Yang gue undang aja. Kita kan udah perang, ya udah kalau perang ayo. Gue tahu kalian udah nggak ada pelurunya, udah nggak bawa senjata ngelawan gue. Jadi hanya mau pura-pura mau damai, seolah-olah kemarin kita perang nggak ada. Gue bikin malu kalian supaya sampai kalian tuh ompong. Gue tunjukin ke Indonesia kalian tuh macan ompong. Cuman nguping-nguping doang, ngomong-ngomong doang. Pengen eksis di sini. Padahal kalian tuh nggak ada apa-apanya, oke? Bang, artinya harapan dari pertemuan besok seperti apa dari kamu? Bang, udah munduran. Pertemuan besok udah ada draft pertemuan, udah gampang lah, biasa aja. Yang penting intinya itu uang Agus ya, ya. Nah, kalau mereka bisa membedakan dinas sosial, misalnya uangnya itu yang mana melalui yayasan, yang mana melalui pribadi. Nah, jadi uang 1,3 miliar itu langsung ke rekening Agus, itu urusannya Densu. Nah, kemudian yang 23 atau 30 juta itu rekening yayasan. Nanti diaudit, Nopi ini punya rekening itu berapa yang masuk. Itu persoalan, kalau Agus nggak ada masalah. Tanpa uang itu juga Agus bisa berobat kok. Ya. Dan masyarakat perlu tahu ini, uang itu di Nopi, di yayasannya, bukan di Agus. Hanya dibuat narasi seolah-olah warisan udah habis terbagi. Makanya Farhad Abbas pembela kaum lemah tampil di situ. Oke? Jadi mereka ini seperti plastik-plastik aja, nggak ada pengaruhnya. Karena uangnya di mereka. Jadi ngelawan gue, kecuali uangnya di gue malu, tapi kagak ada. Mereka ini hanyalah butiran debu. Ya, butiran debu. Udah, minggir. Udah, oke? Oke, Bang. Tambah Saya- sedikit Bang, laporan abang yang di Polda udah sejauh mana? Tentang siapa? UMKM itu coba tanya buktinya, nggak ada buktinya dia, hanya disuruh orang gitu. Pengacaranya Firdaus sudah ketemu saya, udah bro, sudah kita laporkan, udah di BAP semua kita, tinggal manggil dia, oke? Apalagi? Tapi terkejut gak bang dengan mengundurkan dirinya Pak? Enggak lah, memang gitu gayanya kok. Yang nunjuk data kayak Jelangkung tuh pergi datang dari ulang pulang nggak permisi kan lucu. Membela Nopi tiba-tiba mundur, ya kan? Emang Pak Dodi mundur wir. Oke. Dia Jelangkung pergi nggak diundang datang pulang sendiri, oke? Oke, Bang. Pokoknya harus jadi pengacara, jangan mantan badut. Badut nggak boleh jadi pengacara. Kalau badut jadi pengacara, ya itu jadi begitu tontonan badut. Iya. Ya udah.